Bapak-bapak majelis taklim dan ihsan yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari kita semua di tempat yang mulia ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Maka untuk selanjutnya mari kita buka taklim kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah surah Al-Fatihah ilmu yang kita kaji pada malam hari ini mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fid din wa dunya wal akhirah, serta mudah-mudahan kita semua, keluarga kita selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan apa yang menjadi hajat kita semua, baik hajat duniawi atau ukhrawi, segalanya dimudahkan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafun as-salihun. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته. وثم إلى حضرة الرسول خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الشيخ سالم بن سليمان الحضرمي. ثم إلى حضرة إلى شارح من هذا الكتاب الشيخ الإمام الشيخ محمد ناوي الجاري. ثم حضرت إلى جميع المفروض كمصنفها والشارح ومحاشيها. ثم حضرت إلى جميع أولياء تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها برها باهية وخصوصا إلى سلطان أولياء الشيخ الكوثر الجيمي رضي الله عنه الشيخ شاذلي والشيخ عوضنا الشيخ اليوسف وقاسم زيدي مثل قول حسن بصري سيد السيد عبد الملك. ثم إلى حضرة الحبيب حسين بن عبد الله كالعنتس والكاتب. ثم إلى حضرة الحسن حتى المفروض. ثم إلى حضرة إلى جدي سيدة البشر وصلى الله عليه وسلم. ثم إلى حضرة إلى شيخنا أبو بكر شيخنا مسلم شيخ الإسلام. ثم إلى حضرة إلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وشيخنا وشيخنا شيخنا ولمن أحبنا ولمن أحسن إلينا ولمن الحقوق الواجبة علينا. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yadhuru minan najasati thalathun. Fasal menjelaskan tentang perkara alladzi perkara yadhuru yang bisa menjadi suci minan najasati dari perkara-perkara najis. Sesuatu itu asalnya najis tapi bisa berubah menjadi suci. Jadi hal-hal yang bisa suci dari perkara-perkara najis salasun ada 3 macam. Jadi barangnya ini memang najis langsung berubah menjadi suci. Apa saja? Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru yaitu khamr, perasa anggur, idza takhallalat ketika berubah
Idza takhallalat, ketika berubah menjadi cuka, binafsiha, dengan dirinya sendiri. Seumpama kita beli khamr, kemudian khamr tadi kita diamkan, lama-lama khamrnya itu berubah menjadi cuka, maka ya sudah halal untuk dikonsumsi. Paham? Ini khamr zaman dulu ini perasan anggur, arak. Kalau zaman sekarang araknya macam-macam, ya kan? Udah nggak bisa dicuka sekarang. Apa namanya, campuran dan dibiarkan nggak bisa dicuka, ya kan? Nggak bisa. Jadi komposisinya berbeda. Maksudnya khamr zaman dulu itu anggur, ketika perasaan anggur, ketika diminum memabukkan maka haram. Tapi kalau lama-kelamaan jadi cuka, kecut rasanya, dan itu bahkan enak kalau dibuat campuran bakso, ya kan? Nah, malah menjadi halal. Tapi syaratnya apa tadi? Ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya, tidak dicampur dengan hal yang lain. Kadang dicampur dengan apa gitu, artinya cepat jadi cukanya, nggak bisa. Atau kita punya khamr di botol, kita masukkan batu ke sana, maka ketika menjadi cuka ya tetap najis, nggak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena batu yang dimasukkan itu tidak dibutuhkan oleh khamr tadi, nggak dibutuhkan oleh cuka, sehingga ketika khamrnya menjadi cuka, batunya yang sebelumnya kena khamr kan najis. Ketika belum menjadi cuka, maka batu itu masih najis, sehingga mempengaruhi air cuka tadi yang berubah menjadi suci menjadi najis gitu. Nah terus kalau botolnya bagaimana? Kalau botolnya beda, karena namanya wadah khamr ataupun cuka di mana-mana pasti membutuhkan wadah, kan gitu. Tapi kalau batu yang dimasukkan ke dalam wadah tadi kan batu itu tidak dibutuhkan oleh cuka atau khamr tadi. Nah, sehingga ketika khamrnya berubah menjadi cuka, jadi suci, batunya masih dihukumi najis, dan itu mempengaruhi najisnya satu botol cuka. Paham ya? Jadi asalnya barangnya najis tapi berubah menjadi suci, yaitu apa? Khamr ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, wajildul maitati idza tubigha, dan kulitnya bangkai ketika disamak. Tahu disamak? Kulit bangkai. Ada sapi mati kelelep semua, ya kan? Sapi kelelep mati. Kemudian sapinya ditarik ke daratan, ya kan? Kemudian diambil kulitnya. Itu kan najis, kulit bangkai, ya kan? Bangkai sapi, najis. Tapi kulit tadi bisa menjadi suci kalau disamak. Disamak itu diapain? Disamak itu ya berarti kulitnya tadi, daging-daging yang nempel di kulit tadi yang menyebabkan basin dihilangkan. Ya, daging-daging yang menempel pada kulit dihilangkan. Daging-daging kitar-kitarnya itu dihilangkan dengan cara, bahkan kalau nggak salah satunya ditaruh ditaruh sesuatu walaupun alat untuk menyamak kulit tadi adalah najis. Contohnya agar ditoirin, atau seperti contohnya menggunakan kotoran burung dara dicampurkan di di kulit tadi, tambah najis kan gitu. Cuma kotoran burung dara itu mungkin panas kali ya, sehingga itu bisa menghilangkan daging yang nempel-nempel di kulit tadi. Kemudian jadi kulit bangkai ketika disamak maka menjadi suci.
ini pakai sapi atau pakai kambing atau pakai apapun. Yang penting pakainya tadi punya kulit. Kalau pakainya semut ya nggak bisa. Ini bangkai yang sekiranya punya kulit. Wa masara hayawana, dan apapun yang menjadi hewan. Tapi di sini wa masara hayawanan kadudin tawallada min airin najasa. Seperti seumpama kita melihat ada kotoran manusia atau kotoran hewan, sapi seumpama teletongnya. Nah dari teletong sapi tadi atau kotoran manusia tadi muncul yang namanya apa itu? Ulet, ya kan? Muncul yang namanya apa? Ulet. Maka ulet yang ada di kotoran manusia atau kotoran sapi tadi, sampai cacingan, maka uletnya itu hukumnya suci. Uletnya hukumnya suci. Kan nempel di najis pak. Iya, maksudnya sucinya aslinya suci. Cuma karena nempel di najis menjadi mutanajis. Kalau uletnya diambil kemudian dicuci, maka uletnya menjadi suci. Gitu. Nah, di ulet yang keluar dari bangkai atau kotoran seumpama itu hukumnya mutanajis, terkena najis. Kalau terkena najis disiram saja sudah menjadi suci. Uletnya diambil dulu baru disiram, kayak gitu. Jadi suci. Atau kulitnya bangkai yang sudah disamak, yang daging-daging yang nempel di kulitnya dihilangkan, disamak namanya, maka menjadi suci. Atau khamar yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka, itu juga dihukumi suci. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi barangnya asalnya najis berubah menjadi suci. Kalau seumpamanya babi udah disamak terus dibikin kerupuk. Oh, babi. Iya, umpamanya babi kan najis. Ya, kalau babi itu apa namanya pengecualian, karena babi itu ya termasuk hewan yang memang dia itu haram untuk dikonsumsi. Sama di sini tuh dimanfaatkan kulitnya kan. Ya, mau dibuat gedung kayak buat rebana atau apa kan bisa itu. Buat pajangan. Itu suci. Itu bisa. Atau dipakai buat pakaian bisa. Ya orang dulu. Orang zaman dulu kan nggak ada kain begini. Adanya Kulit apa hewan-hewan jadi buat pakaian. Itu bisa. Nggak apa-apa menggunakan kulit hewan yang najis, kemudian disamak, diambil daging-dagingnya sehingga tinggal kulitnya saja. Itu nggak masalah, itu dipakai buat pakaian. Tidak tubio. Apa lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Paham ya?